sampai sekarang itu berarti kan sudah berapa tahun itu? 30 ke 2000 aja sudah 70 tahun. Sekarang tahun 2020. 30 tahun ya, Mas. Iya enggak? Itu kira-kira inilah yang saya menginginkan bahwa mahasiswa Indonesia itu mindsetnya harus lebih ya ditingkatkan. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini kondisi pandemi pengangguran terbesar itu ada di sarjana, Mas. Gitu ya. Jadi sangat ngeri sekali. Sementara tenaga kerja di Indonesia itu 60% diduduki oleh sekolah dasar. Jadi sekolah 12 tahun ke bawah. Apalagi yang di luar Jawa ngeri lagi ya. Ini. Nah, sementara pada saat kita bicara mahasiswa, proses perkuliahan, kelemahan dari sisi baca. Jelas membacanya mahasiswa itu sekarang amat sangat lemah. Oke, silakan cari artikel-artikel yang bagus, ya. Jangan artikel Indonesia. Kalau artikel Indonesia ketemunya wis ngono-ngono wae gitu. Kalau artikel asing itu kan banyak variasi. Nah, pada saat Anda membaca artikel sekali lagi, karena ini tahap awal, ya, kekuatan pertama adalah yang dibaca adalah keyword, kata kunci. Awas kata kunci itu tidak ada satu kata ya, karena ini adalah konsep. Nah, kira-kira dengan mengambil satu artikel, Anda sudah memiliki ketertarikan nggak? Kalau tidak memiliki ketertarikan, ya saving aja dulu, ganti artikel yang lain. Nah, sekarang ini tidak lagi menyatakan bahwa manusia yang bekerja pada satu organisasi itu sebagai faktor produksi. Ini harus diketahui. Faktor produksi. Manusia yang bekerja di organisasi, baik itu bisnis maupun non-bisnis, dia adalah partner organisasi. Ya. Nah, kalau saya sudah bicara seperti ini, ya jelas metode kuantitatif gugurkan sementara. Ya, gugurkan sementara, karena saya akan membawa Anda pada ranah konsep, walaupun tidak detail. Nanti detailnya ketemu saya di semester 2 atau 3. Nanti pasti sekali lagi pasti ketemu dengan saya. Saya nggak tahu mata kuliah yang mana. Nah, kalau kemarin ketemu dengan saya itu belajar tentang bagaimana mengolah data dengan model yang sudah given. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana membangun model? Kok kemarin belajar mengolah data dengan model yang sudah jadi. Nah, sekarang dibalik. Nah, mulai belajar dari artikel yang bagus, kemudian ditelusuri. Artikel ini caranya bicara bagaimana sih gitu ya. Ini saya tidak akan memperkosa Anda dengan kesulitan bahasa Inggris ya. Saya akan coba nah, mengembangkan ini sudah saya susun dalam PowerPoint. Nah, si Seng Shun Siu, dia orang Korea, temanya adalah Total Quality Management, TQM. Ya. Bagi yang kuliah manajemen, pastinya masih dikit-dikit ingat ya, pada saat bicara Total Quality Management, diawali dari TQP, Total Quality Product, di mana Total Quality Product itu teori yang lahir sekitar tahun 70-an, yang mengembangkan Vincent Garbers. Nah, perkembangan berikutnya,
itu tidak hanya pada quality product, tapi sudah berkembang ke total quality worker, total quality dari pekerja. Pengembangan berikutnya yaitu total quality control, ya, TQC. Total dari quality product, quality worker, dan quality pengawasan, itulah total quality management. Khusus untuk artikel ini, dia lebih menekankan pada unsur human, pada unsur manusianya, model manusia. Gitu. Nah, Seng Xiuxun mengatakan, mengapa sih modal manusia itu penting? Orang-orang yang ada dalam organisasi harus melakukan learning, continuous learning, lifelong learning, belajar tanpa henti. Ya, continuous learning. Nah, pada saat kita bicara learning, inilah yang tadi saya kritisi di banyak pendidikan di Indonesia. Boro-boro muridnya sinau apik. Guru sekarang ini loh, suruh pengembangan diri bahwa baca buku aja lemah. Makanya di Indonesia kan dikritisi kualitas pendidikannya masih rendah. Dari negara berkembang di Indonesia itu Indonesia menduduki ranking ke 90 kalau nggak salah. Eh, menduduki ranking 62 dari 90 negara berkembang. Ini ini sangat mengerikan. Indonesia masih di bawah Malaysia, masih di bawah Singapura jauh banget, ya. Kita mau mengejar Thailand memang. Makin lama makin berkembang. Nah, Session Show menekankan bahwa betapa pentingnya human. Orang yang ada di dalam organisasi, dia harus learning. Sinau, sinau, sinau tanpa henti. Di samping itu, dia mengatakan bahwa sumber daya jejaring itu juga penting. Ini semua akan mampu menciptakan inovasi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, mengapa konsep-konsep dalam judul ini dinyatakan penting? Awas hati-hati dalam judul. Ini orang ini membuat judul simpel banget ya. Human capital, koma, organizational, koma, dan pekerjaan TNN. Boleh judul gini ya. Ini judulnya asing loh. Ini muncul di sebuah jurnal Elsevier, jurnal yang tertinggi yang ada di Harvard. Artinya artikel ini tidak main-main. Nah, alasannya ini. Satu, saya hanya menangkap 5. Nanti artikel ini saya bagi, PowerPoint ini juga saya bagi. Kalau menemukan alasan lain, ya tambahkan saja ya. Ini beberapa hal yang penting dikemukakan oleh Seng Shushu. Bahwa sekarang ini usia produk semakin pendek karena mudah ditiru. Ini fakta. Contoh ya, kalau kita bicara produk Cina itu kan usianya pendek dibandingkan produk Jepang atau produk Eropa. Ya, motor Cina, HP Cina, itu usianya kan pendek. Produk life cycle. Ini. Ya. Katakanlah produk Jepang, itu pun pendek. Berada dalam satu merek. Ya. Honda misalkan, Jazz dengan tipe A, B, C, D itu berkembang. Gitu. Ini bukti bahwa produk itu semakin pendek. Nah, alasan yang kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat. 2015 boom, revolusi industri 4. Sebelumnya revolusi industri 3 yang diawali dari tahun 70. Bayangkan, tahun 70 sampai dengan tahun 2010 katakan, itu 40 tahun perubahan. Tapi 2015 sampai dengan sekarang, pendek. 2019
Google Meet seperti ini masih sedikit penggunaannya. Promosi oleh Bill Gates di tahun 2018. Bahwa tahun 2020 ekspektasinya Bill Gates, Google Meet-nya akan laku. Zoom-nya akan laku. Ternyata betul ya, 2 tahun berselang, sosial untuk pengembangan pendidikan, untuk perkantoran, dalam bentuk Google Meet seperti ini. Waktunya pendek. Coba lihat di YouTube, internet, Raja Salman, Saudi Arabia, itu kalau pergi ke luar negeri, didampingi oleh pengawalnya robot, jeleng, 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 dan seterusnya ya. Oke, saya tidak banyak terberkelimangan ke sini. Nanti malah masuk ke mata kuliah SDM, tidak bicara kuantitatif. Saya sebenarnya lebih menekankan ke kuantitatifnya. Tapi tanpa memahami seperti ini, kuantitatif tidak akan ada artinya. Nah, ini hal lain. Peraturan tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat itu sekarang tuntutan kualitas. Dia berani mengorbankan rupiahnya untuk membeli sesuatu, maka barang yang dibeli juga harus mampu memenuhi kepuasan. Ya. Organization knowledge. Organization knowledge itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Ya, bentuknya apa? Bisa melekat di otaknya karyawan, pegawai, pimpinan, bisa tersimpan di elektronik, ya, di hard disk barangkali, atau di digital, atau di clouds. Ini adalah organization knowledge. Dan ternyata ini adalah sebagai sumber utama keunggulan. Sorry. Nah, sebagai keunggulan bersaing bagi organisasi. Mengapa kok pentingnya human resource? Karena human resource itu adalah satu-satunya faktor produksi yang mampu memperbarui dirinya sendiri dibandingkan dengan mesin. Mesin kalau rusak ya sudah fatal, harus diganti baru. Tapi kalau manusia, ya khususnya manusia yang bagaimana tentunya. Helunik dan Rodan, awas loh ini tahun 98 ya, bukan tahun baru ya. Dia mengatakan bahwa sekarang ini usaha-usaha yang berhasil jika pengelola bisnis maupun non-bisnis lebih menekankan pada resource based view berbasis sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud oleh Gelunik dan Rodan adalah sumber daya internal yang berbasis pengetahuan. Nah, ini tekanannya. Nah, muncul pertanyaan, apa produk-produk yang berbasis manusia, yang berbasis pengetahuan? Ya, tidak lain. Yang berbasis manusia itu pasti melekat pada unsur manusia. Karena manusia itulah yang memiliki knowledge dan menjadi komponen penting dalam percaturan ekonomi baru. Nah, ini pun tahun 96 loh ya. Nah, bukan tahun baru, bukan tahun terkini. Bayangkan ini adalah orang-orang Inggris yang mengembangkan peran dari unsur manusia. Kekuatannya adalah di knowledge. Karena knowledge dianggap sebagai aset intangible, aset yang tidak kentara, dan akan menumbuhkan knowledge. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi bangsa kita. Kalau mindset itu tidak dibangun sampai menemukan knowledge, bagaimana untuk memanfaatkan, mengembangkan sumber daya non-human yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Kita kan punya banyak aset ya, gunung ya banyak aset, lautan, daratan. Ini tapi ternyata dengan aset yang luar biasa seperti dimiliki Indonesia belum mampu membuat Indonesia itu sejahtera. Nah, akibatnya ini. Makanya saya sebagai dosen, saya sebagai orang tua, ya, saya kan sudah tua, saya sudah 65 kok. Saya akan mengajak kalian semua, ayo perbaiki bangsa ini, khususnya bagi Anda-Anda yang terlibat di dunia pendidikan, sebagai guru atau sebagai dosen, ayo belajar, belajar, belajar. Minimal untuk pengembangan mindset kita. Nah, kekuatan kunci pada saat kita belajar, paling cepat sinau itu adalah bila menemukan artikel. Artikel diperbarui terus, dibaca, terus dibaca. Nah, caranya gimana? Pada saat menemukan variabel-variabel ini, silahkan pada saat download dikasih tahun. Atau kalau menggunakan program Paris and Publish, coba nanti install Paris and Publish. Konsep Anda masukkan di Paris and Publish, kemudian dikasih tahun antara tahun ini dengan tahun ini. Nanti kan muncul artikel terbaru. Sekali lagi Paris and Publish. Ya. Kemarin saya mengunggah Mendeley. Hari ini saya kenalkan Paris and Publish. Silakan Paris and Publish kerjasama dengan Mendeley. Nanti Anda akan memiliki koleksi pustaka yang bagus sesuai dengan pilihan dan yang dikendaki. Oke, ini adalah yang melatar belakangi dari tulisan itu. Nah, sehingga nanti pada saat ketemu konsep, itu akan bisa menemukan kira-kira yang pas itu apa pada konsep yang dikendaki sesuai dengan fenomena yang nantinya akan rencana diteliti. Ini beberapa hal ya. Si Shenshu membaca artikelnya orang lain di tahun 2003, di mana temuannya di sana bahwa 80% responden pengetahuan itu menjadi aset strategik. Tadi sudah saya terangkan bahwa manusia itu yang bergabung di dalam sebuah organisasi, sekarang ini kalau masih dinyatakan sebagai faktor produksi, artinya kepemimpinan itu sendiri yang tidak mampu memahami kondisi yang ada. Atau memang pegawainya, karyawannya itu masih diperlakukan dengan cara begitu. Kalau tidak begitu, belum bisa. Dengan posisi seperti ini, antara leader, ya pengelola, dengan bawahan, itu sudah fit, sudah matching. Mengapa? Leader harus bertindak otoriter, karena berhadapan dengan anak buah yang motivasinya rendah. Sehingga perilaku dari pimpinannya yang seharusnya tidak otoriter, tapi dia harus bersikap otoriter. Ini. Nah, sekarang kalau berhadapan dengan pimpinan yang bersifat partisipatif, oh dia nggak betah dia. Dia nggak betah, dia nggak tahan kalau berhadapan dengan anak buah yang lembek. Ya mau nggak mau pasti akan diresign itu. Dia akan mengambil orang-orang yang mampu benar-benar menjadi partnernya untuk bicara. Nah, ini, inilah kondisi sekarang. Karena sekarang ini base-nya adalah base knowledge. Tidak lagi otot, tidak lagi okol, tapi adalah knowledge. 78% pengetahuan gagal. Ya, karena tidak bisa mengembangkan pengetahuan. Ini. Oke, ini beberapa alasan. Silakan nanti kalau baca artikel, jadi alasannya apa sih gitu. Sampai melahirkan konsep itu. Nah, berikutnya baru muncul bagaimana mencapai organisasi inovasi dengan sumber daya berbasis pengetahuan. Mekanisme apakah yang mendasari? Ya, itu kira-kira seperti ini. Terus, nah, ini
merujuk ke kajian pustaka. Saya akan meluncur ke gambar dulu, ya, karena tekanan saya tetap pada kuantitatif, bukan di materi sumber daya manusianya. Nah, ini. Saya kira sama model ini sudah pernah saya kenalkan ke Anda. Sekali lagi, pada saat Anda mau lihat theoretical model, ada berapa variabel? Coba direnung, cermati, ada berapa variabel? 3 atau 4? 4 tuh. Ya, 4. Ya. Pada saat bicara 4 variabel ini, independennya ada berapa? 2. Human capital dan organizational. Dependennya ada berapa? 1. 1. Organizational inovatif. Tengah-tengah ini apa namanya? Mediasi. Oke. Anda semua sudah belajar mengolah data, sudah belajar melakukan uji hipotesis. Saat melihat gambar di sini, ada berapa hipotesis? 6 ya. 6. Ya, 6. Ada 6 hipotesis. Nah, dari 6 hipotesis pertama apa? Tidak urut, nggak masalah. Network resource ke organizational innovative. Oke, 1. Terus? Human capital to organizational innovative. Oke, 2. Organizational Yang lainnya gantian. learning to organizational innovativeness. Oke, 3. Human capital to organizational learning. Salah. Organizational learning. Ke network. Human capital ke Ya. network resources. Oke. Paham ya kalau sudah membuat hipotesis ini menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain ya? Nah, kalau sudah tahu gambar ini, hipotesisnya adalah ada hubungan kausal antara human capital dengan network resources. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa pertanyaan yang dimunculkan dari hipotesis yang dibangun di sini? Saya berpikir mundur. Tidak berpikir maju, berpikir mundur. Kalau ada jawaban bahwa human capital itu nantinya berpengaruh signifikan terhadap network resource. Nih, bagaimana membuat pertanyaan dari dua ini? Bagaimana membuat pertanyaannya? Apakah human capital berpengaruh terhadap network resource? Lebih baik jangan menggunakan kata apakah. Kalau pertanyaan apakah, jawabannya hanya ada 2. Yes or no. Ya. Padahal sesuai latihan kemarin, Anda mengukur seberapa besar pengaruhnya. Sampai ketemu determinasi, R square. Betul ya? Sampai ketemu faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Berapa persen? Akan lebih tepat kalau bagaimanakah. Jangan bertanya mengapa. Kalau Anda bertanya mengapa, nanti kecenderungannya ke kualitatif. Jawabannya pasti dalam bentuk kalimat. Tapi kalau bagaimanakah pengaruh human capital terhadap network resources? Ya, pengaruhnya signifikan. Kontribusi human capital terhadap ini sekian persen dan signifikan. Oke, itu ada pertanyaan, ada jawaban dari hipotesis. Nah, sekarang saya kembali ke questionnaire. Ya, ini. Tadi ada 6 questionnaire. Ada 6 hipotesis. Tapi si penulis kok hanya mengajukan 2.
Ya boleh-boleh aja, ini kan hanya redaksional saja. Tapi secara substansial, dua pertanyaan ini mengandung unsur 6 pertanyaan. Mekanisme apakah menjadi transformasi aset intangible ya menjadi organisasi organisasional inovatif? Bukankah tadi sudah dijelaskan? Yang mendasari transformasi aset intangible, ya tentunya human capital, organizational learning, dan network. Karena tiga hal inilah yang disebut dengan aset intangible. Aset yang tidak kentara. Pada hari ini, Anda dengan saya mengembangkan satu konsep yang disebut dengan learning organizational dan networking resource. Kalau tahunya itu baru sekarang, di mana membaca artikel ini dibawa oleh Bu Emil, maka pada siang hari ini informasi ya bahwa aset-aset itu menjadi penting. Syukur-syukur informasi ini dianggap penting dan sampai menggugah mindset Anda. Oh ya, seperti itu toh gitu ya. Nah, itulah kekagetan yang Anda terima di siang hari ini. Syukur-syukur tidak kaget karena sudah tahu melakukan transformasi intangible. Tidak bisa ditampak, tidak bisa dilihat. Itu adalah pengetahuan. Dan pengetahuan yang ada pada artikel saya baca di otak saya lempar ke Anda. Ya, sehingga transfer knowledge dari saya ke Anda. Nah, itulah aset. Kalau salah satunya dari transformasi yang saya berikan, saya belajar. Ya, saya belajar. Kemudian proses pembelajaran yang saya ciptakan di siang hari ini, audience Anda belajar. Dalam satu konteks, menyelesaikan satu wadah organisasi yang namanya Magister Manajemen. Ya, kita asumsikan bahwa MM itu sebuah organisasi bisnis, ya, atau organisasi birokrasi. Anda, saya adalah anggota-anggota yang ada di dalamnya. Nah, ini mekanisme transformasi. Nah, kok iso yo? Gitu pertanyaannya toh. Human capital, organizational learning, network resources, si penulis bisa men-switching konsep itu menjadi transformasi aset intangible. Nah, disinilah yang Anda harus belajar. Ya. Dari 4 kali 3, 12 mata kuliah plus 1 tesis, total ada 42 SKS. Itu tidak mungkin Anda akan mengandalkan pada dosen. Tidak mungkin. Kekuatan Anda nanti ya, semakin sering baca akan semakin tahu. Hari ini saya kenalkan, mumpung masih semester 1, supaya ada keberanian untuk melakukan changes dari konsep-konsep lama ke konsep-konsep yang lebih baru dan tidak umum biasa ditulis oleh senior Anda. Jujur aja saya sangat bosan. Mungkin yang paling bosan saya mungkin. Dan yang paling keras di kelas itu barangkali saya gitu. Ya, ini supaya menjadi inovasi. Nah, dari sini tampak pengaruh learning organizational terhadap inovasi.
pengaruh human capital terhadap inovasi, itu kan ya? Pengaruh apa lagi? Anda tangkap dari cak tadi di pengaruh networking resources terhadap inovasi. Nah, dasarnya. Nah, muatan yang ada, konten yang ada di questionnaire research ini, inilah yang digali. Makanya saya memerintah ke Anda, bedah jurnal, cari artikel-artikel. Hari ini kita belajar lebih fokus. Mengapa si Susan ini sampai melahirkan gambar ini? Anda kan saya minta untuk membuat gambar ini. Namun tidak dalam satu artikel. Minimal 4 artikel. Minimal. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini si Xiu ya. Dia melakukan kajian pustaka. Dia merujuk pada konsepnya Napier and Ghosal. Oh, Napier Ghosal mengatakan bahwa organisasi apa dipengaruhi oleh human capital ada apa? Oke, sudah kecekel satu dia. Jebret. Nah, kalau sudah seperti ini, tangan Anda gambar di kanan. Gitu. Kalau tidak mau repot cari artikel yang lain, ya iki artikelnya di bawah Napier and Ghosal ya. Oke, kita lihat artikelnya. And Napier and Ghosal ini tag, hunting aja kecekel. Ya kan? Jadi runtut. Si Napier and Ghosal judulnya seperti ini. Nah, ini dirujuk oleh Susu bahwa di sini sudah mengandung dua hipotesis. Organisasi ini dipengaruhi oleh human capital dan pembelajaran organisasional. Human capital ditarik ke ini, pembelajaran organisasi ditarik ke sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Daripada saya terocos, Anda kebingungan? Ini tanyakan silakan. Bisa ditangkap? Halo? Halo, mahasiswa. Sambil mau tanya, boleh Bu? Oh, enggak boleh. Saya mempersilakan Anda bertanya. Ya. Tadi kan Bu Emil sempat menyinggung kalau artikel itu udah lama, udah kelamaan gitu. Nah, kemudian apakah artikel yang bisa kita citasi itu ada batas waktunya? Katakanlah artikel yang udah 10 tahun itu udah nggak relevan. Atau berapa tahun udah nggak relevan gitu. Ya, mumpung Untak itu belum mempersyaratkan jauh, ya kan? Boleh. Tapi kalau mau membuat artikel di tingkat internasional, 5 tahun, Mas. 5 tahun. Tapi kalau saya nuntut Anda 5 tahun, kapan rampungnya? Saya tidak membatasi tahun aja kebingungan. Ya? Nah, oke. Sementara saya tidak akan membatasi tahun dulu. Yang penting, konsep pemahaman membangun model itu sudah nyantol dulu. Ya? Saya biasanya kalau mau nyusun model, ketemu artikel apa saja itu akan saya simpan, saya lalap dulu, saya pakai. Dan nanti ya, sistem Paris and Publish itu baru muncul baru-baru saja 2018 barangkali. Muncul di tempat kita sekitar 2019, jadi belum lama. Saya juga belajarnya juga belum lama karena baru kenal. Nah, kalau sudah menggunakan Paris and Publish, inovatif organisasional gitu, kasih tahun. Sekian sampai sekian nanti kan muncul tahun yang terpendek. Gitu ya. Hanya kadang pencetus awal dari organisasional inovatif itu juga kita butuhkan. Mengapa? Karena penulis-penulis yang terakhir tidak melakukan pengulangan dari yang dibahas di tahun-tahun yang lalu.
Makanya artikel tahun lalu tetap kita baca. Oh, maunya seperti ini. Boleh dirujuk, ya, boleh dirujuk karena itu definisinya ada di sana. Penulis terakhir tidak melakukan pengulangan, gitu ya. Nah, kalau mau pengen belajar matang ya memang ukurannya adalah 5 sampai 10 tahun itu menempati proporsi 75% dari keseluruhan naskah. Gitu. Ini idealis yang ditentukan oleh Dirjen Dikti. Bukan saya yang ngarang, tapi Dirjen Dikti. Itu pun kalau saya patuhi 100%, banyak mahasiswa gulung koming. Ya, sehingga saya masih melakukan permakluman, ya oke lah 50-50 gitu aja. Ya, tapi yojo artikel tahun 30 ya. Nah, artikel tahun 30 itu kan teorinya Maslow, teorinya McClellan, nah, juga terlalu lama itu. Ya, ya di atas tahun 2000 lah gitu masih masih nalar. Gitu ya Mas ya. Iya, Oke, dimengerti, Bu. saya lanjut ya. Ya. Nah, ini konsep dari organization learning dipengaruhi oleh jejaring ya, ketemu lagi. Dyer Insight. Itu pasti di daftar pustakanya ada. Nah, intinya gini, temukan satu artikel dan itu merupakan main jurnal, jurnal utama. Jurnal-jurnal yang lain nanti merujuk pada daftar pustakanya, kemudian dihunting. Boleh, nggak apa-apa. Dan seterusnya, saya kira cara apa namanya membahas di artikel Sun Tzu ini sama, saya kira ya. Ini, oke, ini, ya ini sampai dengan ditemukannya dimensi-dimensi. Saya tidak akan lari ke sana. Tapi dimensi-dimensi ini penting nanti kalau sudah membuat kuesioner. Ya, ini sehingga dengan teman-teman berani jempol ceceng mampu meningkatkan gitu. Nah, ini kan menjadi garis panah toh. Ya, Pak ya. Ya. Ini kan nah tugas Anda kan saya minta untuk membuat seperti ini. Tapi tidak bersumber dari satu artikel. Ini kan banyak artikel ini. Gulatit, Saigos, ya, Gosel, banyak artikel ini. Powell, Von Hippel, ini kan ada 5 artikel ini yang dipakai oleh Sun Tzu membangun satu hipotesis. Yang lain-lainnya saya kira sama, saat bicara human capital ke inovasi sama, rujukannya adalah Head and All, Colin, Penrose gitu ya. Ini pun pakai tahun 1959, nggak apa-apa, tapi menempati porsi yang kecil, ya, presentasi. Nah, ini saya kira sama, caranya membahas sama, organization learning. Ada yang bertanya lagi, monggo? Tidak. Oke. Memang pada saat kita bicara ke sini, itu tergantung dari konteksnya ya. Nah, secara nalar dan logika dan nalar, memang human capital itu signifikan dengan inovasi organisasi. Pas kebetulan menemukan artikel yang berlawanan. The human capital kok tidak membangun inovasi, malah menurunkan inovasi. Nah, barangkali orang yang ada di dalam itu pinter tapi troublemaker. Pasti solusinya akan ke sana. Nah, kalau menemukan jurnal yang hasilnya berlawanan dengan hipotesis, saya akan mengatakan jempol 2. Hebat, mampu menemukan gap riset. Hasil riset yang berlawanan
dengan umumnya para ahli. Mengapa? Pasti ada rekomendasi yang dia kemukakan. Nah, temuan yang berbeda itu taruh di permasalahan, tapi jangan taruh di saat membangun teori. Ya, kalau saya minta kan hanya tabel aja. Saya kan tidak minta definisi-definisi. Karena kekuatan kita di mata kuliah ini kan angka, kuantitatif. Maka cukup dibuat tabel saja. Jadi sekali lagi, kalau sampai menemukan hubungan ini berlawanan dengan kepakaran pada umumnya, oh itu bagus pakai sekali. Namun, penempatannya ada di latar belakang. Jangan di saat membangun theoretical model. Gitu, Mas? Ya, ya. Saya belum sampai ke sana. Nanti semester 2 ketemu mata kuliah metodologi. Kalau ini kan bukan metodologi, tapi metode kuantitatif. Sehingga saya lebih menekankan pada model dan angka. Ya, oke, itu model sudah. Kemudian, nah ini saya juga belum ke sini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah ini temuannya saya kira kemarin sudah saya berikan toh, beta sekian, P-nya di bawah 5%, di bawah 1%, gitu kan ya. Ini kan sudah dipelajari kemarin. Lupa nggak yang kemarin? Ngolah dengan regresi. Halo? Lupa nggak? Bagaimana ini pengaruh dengan ini, ketemunya kan berapa nilai betanya kan ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini, nah sekarang itu dari saya ingin mendengarkan hasil karya Anda. Siapa yang ada keberanian uji nyali, salah nggak penting. Benar itu dari kegagalan. Benar dari kesalahan. Pinter karena sering mengalami kegagalan gitu. Nah itu nanti diperbaiki terus. Menurut saya tidak menuntut model yang Anda bangun itu harus selesai hari ini. Tapi harus dimulai sejak dini. Ya, saya akan terus salah diperbaiki. Oke, siapa yang mau presentasikan hasil temuannya? Oke, Mas Chandra, atau Mas Rio, atau siapa? Mas Ade? Apapun hasilnya, silakan, silakan di-share. Apa? Ayo, jangan diam. Kita mulai. Ayo, kok diam semua? Mas Rio dulu ya. Setuju. Gak apa-apa, gak apa. Udah, gak apa-apa. Apapun hasilnya. Supaya lainnya tahu, share aja sebentar. Saya beri waktu paling 5 menit. Monggo. Ya. Nggak masalah, nggak masalah. Supaya lainnya juga tahu. Lebih baik memulai daripada diam. Kata sebagian besar ini diam nih. Belum ubah ini. Apapun hasilnya tetap saya kasih poin. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Ya, ya, oke. Ya, ya, ya. Nah, ya, harusnya saya tendang itu ya. Harusnya saya tendang itu. Ya, ya, oke, nggak apa-apa. Terus,
Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kira-kira pada objek mana lingkungan kerja itu akan cocok untuk diteliti Anda? Ya, ayo, lingkungan kerja itu kan ada dua. Lingkungan kerja fisik dengan lingkungan kerja non-fisik. Ya. Kalau bicara kantor, masa ada kerja pakai helm, ada kerja pakai pacul, Anda kerja pakai palu. Apa? Hmm. Nah, berarti Anda salah salah membaca situasi, ya kan? Makanya saya giring ya, makanya salah nggak apa-apa. Tapi pemahaman ini semakin berkembang. Pada saat bicara environment, ternyata yang ada maksud itu adalah environment di saat kondisi new normal. Saya tidak di kantor, work and home, ya nggak? Ya nggak? Beda toh? Ya mengapa tidak menggunakan itu saja? Work from home. Iya, banyak itu anunya, konsepnya. Betul ya? Nah, kalau makanya saya tanya, kalau sudah bicara lingkungan fisik, lingkungan kerja, saya tanya, fisik atau non fisik? Ternyata hal-hal yang bersifat fisikal. Nah, kalau bersifat fisikal, bagi karyawan kantor bekerja di rumah, mau nggak mau akan melekat pada intelektualitas, creativity, ya Pak ya, penggunaan IT toh, atau tukang jahit yang rumah ya terjahit, gunakannya mesin, berarti buruh, bukan pegawai kantor. Ya, iya, nah memang itulah apa namanya kemampuan kritis sebagai seorang calon magister, itulah yang harus dibangun, gitu ya, sehingga secara spesifik itu kan bisa mengerucutkan, kalau bahasa Jawanya aku kira ngomong apa tuh jadi tepat gitu ya. Nah, ya monggo kalau mau pakai konsep work from home boleh ya. Karena pada saat Anda bicara motivasi, ya, pada saat bicara motivasi kerja dalam kondisi pandemi, tuh, pada saat bekerja di rumah, kondisi pandemi, anak papat, kondisi pandemi, ya ribut kabeh di rumah, sekolah dari jam 7 sampai jam 1, rame kabeh, misalkan masing-masing dibawa laptop, 4 laptop, bunyi kabeh, gitu kan ya. Ini pas kebetulan Sabtu anak-anak barangkali tidak sekolah, sehingga ada kuliah sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatur anak papat sekolah KB, Anda juga bekerja di rumah buka laptop, katakanlah sang istri berumah tangga murni, serang-serang di dapur juga dengar, gitu ya. Gimana? Bagaimana sebagai sosok kepala keluarga, ini kebetulan sang bapak ya keluarga ini, Anda mampu memanage pekerjaan sampai target-target minimal itu tercapai. Di situ membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Yang tadi dipakai oleh Sungsio apa namanya? Hmm? Memerlukan cara-cara baru kan yang tadinya tidak pernah ada tuh ya. Iya, inovasi. Nah, inovasi itu kan Anda gerakkan ke anak-anak, Anda gerakkan ke lingkungan. Katakanlah sampai ke asisten aja diberitahu, nyapu alon-alon jangan kotak-kotak gitu. Itu apa namanya? Kurang lebih bicara tentang perilaku inovatif. Itu loh kira-kira. Ya, nih, paham ya? Makanya sekali lagi saran saya upayakan 1 hari 1 artikel.
Sehingga ketemu 1 tahun 300 ya. Iya Mas Rio? Enggak dadakan, saya ngatakan monggo. Kan wis seminggu. Hari ini apapun jadi, maka saya bisa komentar, mindset Anda terbuka. Nek gelem nompo lho ya. Kuncinya kan mindset open mind. Ya. Kunci belajar itu adalah satu open mind, yang kedua networking. Jejaring seperti ini adalah penting. Makanya komunikasi, diskusi antar mahasiswa buat dalam kelompok untuk saling diskus. Karena sharing itu penting. Oke? Boleh. Betul. Betul sekali. Enggak. Ya, dengan work from home kan sekarang. Artinya kan ada satu konsep mengalir ya. Itu dah. Nek, nanti 1 minggu ini dibuat lagi, berani paparan lagi, nanti kan berkembang lagi terus, Mas. Ya, harapan saya di pertemuan yang ke-14 sudah selesai. Saya nggak nuntut sekarang kok. 14 ini kan ini pertemuan keberapa ini? 4 ya. Berarti kan kelima. Berarti kan masih 9 kali lagi. Tapi nek gawe ini cek minggu yang ke-13 dan ya ora dadi. Ora dadi. Ya. Ya dengan cara ini sampai dengan 9 minggu lagi mosok salah terus. Ya apa enggak? Iya, tapi jangan sakit hati nih tak kritik. Ya, gitu ya. Nih, saya ini, saya di luar dosen ini, di luar di BON pun peneliti ya. Kerjaan saya di luar itu peneliti, Mas. Bu, dan saya Bu, Tidak ada usah. yang ingin tanyakan Bu. Enggak, Oke, untuk jurnalnya ini kan buka anu apa? Videonya buka supaya saya tahu. nun sewu, Ini lagi ditutup dulu Mas Rio, ya. belum dandan Bu. Oh, belum dandan. Burung raup nih. Oke, Bu. Biasa Bu. Masih pakai Laki-laki kaos Bu. belayu dah. Sekarang dandan dulu gantian yang lain. Oke Bu, siap. Siapa? Mas Adi atau Mbak Maulina atau siapa? Saya minta suaranya Mas Chandra. Mas Chandra dikeluarin hasilnya. Loh, di sini latihan juga untuk learning loh. Learning uji nyali untuk memaparkan konsep secara intelektual, ilmiah gitu ya. Jadi tidak hanya diam. Berangkat, tas diangkat, balik tas diletakke gitu. Ayo Mas Chandra keluar. Mas Chandra, ayo Mas Chandra. Mas Chandra sering konsultasi dengan saya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya dikeluarin sambil nunggu Mas Tio. Permisi Bu. Ya, Mas Tio dulu, game. Monggo Mas Tio. Ya, Nun sewu Bu, ini menanyakan saya udah untuk pakai baju sekarang. Ya. sudah Bu. Untuk Tampilkan, di-share. Hasilnya di-share. Oke, monggo. bukan Bu, ingin apakah perlu wajib menggunakan variabel mediasi ataukah cukup bisa direct aja independen gitu Bu? Tidak harus mediasi. Tidak harus ini. Tidak harus. Yang terpenting kan saya hanya ingin mengajarkan mampu membangun model. Siap. Itu aja dulu. Tidak harus. Tapi ya aja satu variabel tok ya. Iya, siap. Ya. Satu variabel tok ketemu 2 artikel rampung. Iya. Gitu? Iya, ya. Terima Ada kasih banyak Bu. 3 inovasinya. Ya, monggo. Sebagian besar dosen itu memang nuntut ada mediasi atau ada moderasi. Yang moderasi belum saya ajarkan ya. Nanti saya ajarkan untuk moderasi atau variabel kontrol gitu. Tapi tidak langsung hanya direct aja. Hanya saya di kuantitatif itu semua materi saya ajarkan. Tinggal nanti pilihan ada di mahasiswa. Minggu depan saya ajari moderasi. Mediasi kan sudah pakai Sobel itu ya. Yang lainnya
Silakan kalau yang lainnya tidak dimanfaatkan, yang siap boleh tanya. Nggak ada? Nah, satu pertanyaan yang paling mengunci adalah, wis dong gawe apa ora? Itu aja tak? Perintah saya sudah dilakukan apa belum? Yang meneng lah itu. Nah, sekarang gini, kalau tidak mau jawab, di situ ada chat. Ketik aja melalui chat, nama saya belum buat, nama saya sudah buat gitu. Nah, saya Saya pengen kejujuran. gue tuh baru sampai tahap baca-baca. Kemudian kan saya Oh, ya coba nggak buat, apa-apa. Nama baru sampai baca-baca gitu. kemudian saya Nama pengen, baru sampai mencari, itu aja nggak apa-apa. Ya sudah ada greget, ya dah, sudah ada greget. Cuman saya kan pengen mengubah mindset itu pada era terkini gitu loh. Jangan terbawa ke pikiran-pikiran lama tuh ya. Masa berpikirnya berpikir tradisional terus? Ini revolusi industri 4 deh. Ya, coba nanti di sekitar tahun 2002 atau 2005 gitu. Anda akan dikagetkan oleh penjaga-penjaga toko yang robot. Mau apa coba? Perilaku inovasi manusia mau bagaimana? Itu hak-haknya toko-toko kalau emang mau menggunakan seperti itu. Kan nggak bisa dilawan itu. Ya kan? Dan nanti teori akan berubah lagi. Bagaimana kepuasan konsumen kalau dilayani oleh robot gitu? Ini piye aja gitu. Sementara Jepang dengan adanya pandemi ini, show-show itu sudah pakai penyanyi-penyanyi robot deh. Ya, dengan animasi background itu sudah wow. Hanya bermain di elektronik digital aja. Sudah ke sana. Ya kan? Nah, oke, masa kita yang orang Indonesia, Anda yang pada posisi magister manajemen, itu tidak mau change gitu. Ya kuncinya change dulu lah apapun hasilnya, maka kekuatan artikel itulah yang akan mendongkrak mindset kita. Ya. Nah, makanya saya minta Anda belajar Mendeley. Siapa yang sudah belajar Mendeley, ikuti. Perintah saya digunakan. Satu kalimat penting yang saya berikan ke Anda. Jika Anda menguasai teknologi informasi, dunia ada di genggaman Anda. Ya, Pak ya. Ya, oke. Ini saya berani mengatakan demikian. Teknologi informasi Anda kuasai, genggaman dunia itu ada di genggaman Anda. Anda mau bicara apa saja, maka informasi itu ada di pikiran. Tapi nek kondisinya nyen sewu, koyo ngene wae, piye nggawe Indonesia maju? Magister ya. Oke. Nah, Anda juga jangan kaget kalau pas ujian itu ketemu dosen, itu tidak mengarah ke konseptual sama sekali. Ini kok ketika nih sawah dan segala macam ini ya, gitu. Ke depan saya ajari nanti bagaimana profit tulisan Anda sendiri. Misalkan menulis sangat, ketemunya sagat gitu. Langsung aja dicek 5 menit, kesalahan itu akan sudah terrevisi sendiri. Ya. Sehingga pada saat nanti Anda mau ujian, 15 menit biasanya diberi waktu, 2 menit Anda ngomong, naskah saya sudah saya profit dengan sistem ini. Saya sudah menggunakan dasar pustaka dengan Mendeley. Apapun yang Anda kuasai dengan sistem, kemukakan pada saat ujian. Kalau pas ketemu dosen yang tidak menguasai sistem apapun, ya sudah saya nggak nguji, udah baik semua lulus. Wah, gitu. Ya. Tapi biasanya mahasiswa ketemu itu pasti stres. Ya, karena saya tuntut era kini, ayo. Anda kan masih muda semua kan? Sebagian besar kan masih di bawah 30. Ya, kalau masih di bawah 30 kan pantarannya anakku deh ya. Masa? 40, Bu. Makanya, berapa? Udah di atas 40. Udah di 40 gitu. Makanya saya akan tanya pada Anda, yang milenial tuh lu atau gue?
untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. Oke. Saya masih ada sedikit waktu, 14 menit ya. Sesuai janji, kuantitatif akan saya habiskan. Untuk artikel bisa saya tinggal ya. Bisa saya tinggal, sekarang saya akan masuk ke materi Amos. Cukup gambar saja dulu. Nanti di dalamnya ada moderasi, ada mediasi, ada kontrol, ada uji validasi. Itu akan lengkap. Nah, makanya kalau sudah kuliah jangan kaget. Ya. Saya senang berbagi dengan ilmu-ilmu terkini. Amos juga tidak terkini sih. Saya belajar Amos itu sudah sejak tahun 96 di Bandung, langsung di ITB. Nah, bagi yang sudah install, nah ini Amos. Kira-kira kalau saya gambar itu seperti ini ya. Bagaimana caranya gambar gitu kan pertanyaannya? Saya akan new. Ini dapat dikatakan seperti worksheet gambar kertas kalau itu Word ya sama. Bagi yang sudah install mestinya di mana di shortcut Anda itu akan ada. Ini ya, ini double klik aja. Pada saat install pasti akan muncul. Silakan mau install versi berapa terserah. Tapi yang saya sarankan saat Anda install sesuaikan dengan kapasitas laptop Anda. Kalau masih pakai Pentium ya gunakan Amos yang di bawah 19 atau di bawah 20 gitu ya. Tapi kalau sudah Iker tidak lagi Pentium, Iker misalkan kalau Iker 2 ya masih Amos di bawah. Tapi kalau sudah di atas 5, tempat saya itu sudah Iker 7. Sehingga saya versinya versi 24 ini. Nah, ini gambar potret. Anda boleh mengubah dengan gambar landscape. View, interface, properties. Di sini tinggal pindah. Landscape atau potret. Nah, ini ya. Nanti akan berubah menjadi ini. Kalau pada saat kemarin Anda menggambar dengan Word 1, ya, 2, 3, cepat ya. Nah, ini kan fasilitas. Jika Anda menguasai teknologi informasi, dunia ada di genggamanmu. Ya, ini kan? Oke. Tinggal ada data nanti diolah. Oke, 1. Sekarang, kalau ingin menghapus pakai ini aja. Hapus. Ya. Saya ingin gambar di mana lingkaran. Kemudian saya kasih ini. Itu namanya indikator. Nah, makanya setelah Anda bedah jurnal, lengkapi dengan indikator dari variabel ini apa? Cari nama. Ya. Saya akan gambar seperti ini lagi dengan cepat, tidak perlu satu persatu. Ya. Ini saat ini dekat ini seperti fotokopi ini ya. Saya klik. 1, 2, waktu duluan saya geser ke kanan. Pakai ini. Rotate. Ya. Debu kok keluar dari arena. Diatur pakai ini. Apa namanya ini? Resize. Ya, akan ngatur sendiri. Ya. Dan ini berpengaruh ke sini.
Hukumnya sama seperti regresi. Gitu. Saya pengen membuat variabel mediasi di tengah. Bingung caranya kepiye ya. Nah, caranya piye ya gitu. Gak usah bingung, taruh aja di sini. Ya, nggak masalah, maknanya kan sama. Ya, oke gitu, gampang tuh caranya gambar. Nah, laptop dan sudah install, silakan saya tunggu 5 menit. Kalau ada kesulitan tanya. Dan nanti pada saat latihan-latihan bisa tangan itu melincahkan. Silakan dicoba bagi yang sudah install tentunya. Dari 15 peserta, hari ini yang hadir 15, sudahkah install Amos? Sudah, Bu. Sudah, coba. Sekarang dicoba menggambar pelan-pelan. Kalau tidak tahu, mumpung ketemu, tanya. Nanti saya kirim tutorialnya, saya ambilkan dari YouTube, nanti saya kirim. Mau sinau lewat YouTube bisa. Ya, sekarang beberapa ilmu itu dibagi dengan bebas, tanpa bayar. Kita bayar pulsa saja. Boleh dipelajari. Dan setiap minggu, saya katakan, minimal setiap bulan dah, pasti ada informasi baru untuk pengembangan belajar mahasiswa. Bahkan sudah ada kesulitan kemana gambarnya? Akan saya ulangi ya. Mulai minggu depan, saya minta setiap mahasiswa aktif. Pada saat saya minta, ayo silakan Anda share presentasi. Jangan ditolak. Kayak inilah ya gitu ya. Saya belum menerangkan apa makna kotak, apa makna bunder, apa makna bunder cilik. Yang terpenting adalah latihan gambar dulu aja. 1, 2, 3, 4. Sesuai banyaknya indikator. Kalau tetap ini berada di atas, klik copy aja, taruh di bawah, geser, rotasi, ini ya, oke. Saya copy lagi, saya taruh ke sana. Oke, mau tetap bentuknya ke atas, nggak masalah. Ini kalau saya taruh di tengah pasti tubrukan. Supaya tidak tubrukan, saya taruh di sini ya. Ini saya geser sini. Iya, saya geser ke sini sini. Ini yang tangan ini saya matikan, naik ke atas. Oke, bisa langsung nih. Pengaruh, persis seperti regresi yang sudah Anda belajar. Kalau saya menggunakan ini berarti korelasi. Yes. Sudah dicoba? Bisa? Sudah dicoba, Bu. Ya, oke, sip. Bagaimana lainnya? Mbak Dinda, Mbak Arum. Masih mencoba, Bu. Coba ya. Oke. Ahmad Al-Faruq. Gimana? Chandra? Mbak Indah? Saya Mbak Indah Suwarni? Mbak Indah Suwarni pakai dua ya? Maulina? Maulida, ding. Ya, Bu. Mas Rizky. Sudah dicoba? Mas Tulus? Ulangi Mbak Tuti Rahayu?
Ya, pakai dua itu berarti. Pakai HP dan pakai laptop ya. Silakan dicoba. Nah, disinilah tangan kita terampil. Dengan keterampilan tangan, maka akan membangun knowledge kita. Terampil atau skill dibumbui knowledge dengan bacaan artikel yang banyak, ditambah sikap, motivasi tinggi, niat untuk membangun keberhasilan, saya yakin Anda akan memiliki kompetensi. Ya, Anda kaget ya, Bu Emil ini mulang MM apa mulang SD kok? Akeh mana motivasi. Ya, motivasi saya kan motivasi ilmiah kelas advance ya. Bukan motivasi, ayo moco ora. Ya, motivasi untuk membangun model. Coba Anda gambar dengan dimeniti. Sekali gambar saya berapa menit? 30 menit misalkan. Gambar setelah itu disimpan atau dihapus, gambar yang kedua kali, ketiga kali. Sampai seperti saya ini tadi. Sekali gambar, paling 2 menit jadi. Nah, yang perlu Anda ketahui sambil Anda gambar, saya cerita. Yang perlu Anda ketahui, jika penguasaan alat-alat analisis itu Anda tinggi, saya yakin konsep itu mesti akan banyak juga. Karena pemahaman konsep harus disertai dengan kemampuan alat. Bisa alat tidak bisa implementasi, juga akan sia-sia. Maka dua hal itu akan bareng-bareng. Udah jadi? Sudah, Bu. Sama ya? Mudah ya? Sudah. Ya, oke. Nanti saya kasih gambar. Ya. Silakan gambar ini dipotret. Silakan gambar ini dipotret. Saya hanya ngirimi data saja. Nah, dengan Anda membaca, dia tidak usah terkicau oleh konsep-konsepnya yang membuat Anda mumet ya. Saya hanya mengenalkan saja bahwa teori ini ya seperti ini nih gitu. Coba perhatikan layar saya dulu. Andaikan Anda sudah menggambar ini, ya, sudah menggambar ini, nanti kita datanya tetap SPSS ya, datanya tetap SPSS. Buka. Nah, ini SPSS-nya. X11, X12, X13 sama seperti kemarin yang saya bagikan ya. Caranya membuat simbol-simbol sama gitu ya. Nah, kemudian di label saya kasih nama dari indikator tersebut. Ini juga pernah saya ajarkan. Tapi sekarang dengan pengembangan yang lebih, di mana X11 itu nama indikatornya finding student problem. Oke. Finding nih, student problem. Sekarang saya coba untuk, nah ini X11 ya. Caranya gambar. Sorry.
Oke. Nah, saya ulangi sekali lagi yang tadi ya. Kalau Anda sudah menggambar seperti ini, kemudian berkeinginan mengisi ini namanya apa? Di double klik aja, di double klik, titik gitu ya. Nanti akan muncul di atas ini kita tulis simbol yang persis seperti di SPSS. Ini di bawah kita tulis nama variabelnya. Semangat kerja misalkan. Oke gitu ya. Nah, atau motivasi. Nih Mas Rio ya. Motivasi, oke. Di sini X1. Ya. Terus di sini sama yang ada di SPSS X11. Sini X12, X12. Gini masih ada yang mau masuk kelak nun. Lebar ya. Ini misalkan namanya di sini. Semangat kerja, misalkan ya. Yang kedua, misalkan disiplin. Oke, di sini namanya misalkan komitmen. Ya, caranya gitu ya. Nah, sama seperti saya akan nampilkan yang sudah saya miliki. Ini sudah dipoto? Sudah dipotret? Sudah. Belum, Bu. Mohon dibantu tunggu bentar ya, Bu. Ya. Silakan dipotret aja. Kalau gambar ini saya kirim Anda, kan Anda tinggal buka ini, jadinya nggak gambar. Silakan dipotret. Ya. Jam sudah hampir selesai kok, masuk. Sudah dipotret? Sudah, Bu. Silakan gambar pakai laptop Anda. Tampilannya persis seperti ini, gitu ya. Caranya adalah, tadi bisa ya. Misalkan ini saya double klik. Nah, maka akan muncul nama ini. Taruh sini atau taruh situ nggak apa-apa. Pilihannya di atas juga nggak masalah. Tapi kalau ini pilihannya adalah di bawah. Yang di atas itu adalah simbol-simbol yang ada di SPSS. Nah, nanti data SPSS ini yang saya kirim. Data ini yang saya kirim ke Anda. Kalau sudah gambar, silakan mengkolaborasikan gambar ini, AMOS, dengan SPSS. Nah, perlu Anda ketahui bahwa pencipta SPSS dan pencipta AMOS itu sama, yaitu IBM. Ya sama, miliknya IBM. Caranya gimana? Langkahnya coba dicatat ya. File, data file, ya. Kemudian file name, posisi data ada di mana? Anda simpan. Kemudian namanya tabulasi data, klik open. Yes. Ya, tabulasi data akan masuk di sini. Saya ulangi ya. File, data file, file name, masuk di mana folder Anda berada. Ini open. Ya. Terus, oke. Yes. Setelah ini, silakan Anda klik analysis. Seperti di SPSS kan juga sama analysis kan. Analysis. Kemudian yang paling atas. Calculate estimates. Bila mana Anda tidak mengalami kesalahan, tidak melakukan kesalahan, pasti perintah ini akan dieksekusi dengan mulus. Ya. Nah, setelah dieksekusi, maka di sini akan berubah menjadi merah. Ini merah. Saya coba klik merahnya, klik
akan muncul langsung angka-angkanya. Ya. Gampang ya? Itu dah. Ini bisa unstandardized, tapi kemarin saya ajari yang dipilih adalah standardized. Standardized, oh ya. Data saya kirim, ya. Saya kirim ke Anda, silakan gambar sendiri, kemudian dieksekusi. Nah, sampai kalau minggu depan, saya tetap minta Anda paparan dari penugasan membuat model. Separuh waktu nanti, saya ingin Anda betul-betul bisa gambar nggak? Ini pertemuan kelima, 2 kali lagi kita ujian Meet. Sekali lagi ya, kita hanya 12 kali nih. Sekali lagi, semester minggu yang ke-7 nanti ujian Meet. Meet ini belum masuk, masih masuk regresi dan model ya. Ini nanti pertemuan setelah Meet 8, 9, 10 kita belajar cara membaca. Cara membaca di setiap angka yang ada di sini. Yang dibaca itu tidak angka yang tampak, tapi ada angka yang tersembunyi. View, text, output. Nah, ini yang kita pelajari pelan-pelan. Ya. Ada estimate, ini persis seperti regresi. Persis seperti regresi. Ada normality, kemarin belajar normality. Ini ada data outlier, dan seterusnya. Oke, ini nanti pelan-pelan, ini akan saya ajarkan. Nah, untuk memahami model ini secara mendalam, silakan bisa belajar di YouTube. Atau bagi Anda yang rumahnya Semarang, lari aja ke Undip, perpustakaan Undip. Di sana tersedia buku karangannya Pak Profesor Imam Ghazali ya. Kalau nggak salah harganya 80 atau berapa gitu. Nah, bisa dipakai untuk pendalaman. Ya. Data saya kirim sekarang melalui grup aja. Untuk kali ini saya tidak memberi tugas. Tugasnya gambar, itu berarti self improvement, belajar mandiri, pengembangan diri, sampai menyatakan Anda sanggup menggambar. Jangan patah kalau tidak bisa. Tapi kalau memang tidak bisa juga jangan diam saja, orang apa-apa, orang penting. Karena pernah sih saya ngajar, ada mahasiswa bertanya, Bu, gambar Amos, ngitung regresi itu penting nggak untuk cari duit katanya. Saya harus jawab gimana kalau pertanyaan seperti itu. Ya oke, ini sudah hampir jam 14, jam 15 kurang 4. Oke, model, model, iya, iya, dengan artikelnya dikirim. Kalau siap nanti malam, tak koreksi, tak belekin ya. Kapanpun monggo, ya. Karena tadi saya kan ngomong bahwa membuat model itu bagi yang sregep dan biasa membaca itu ya seminggu jadi. Tapi kalau nggak sregep baca itu kan saya beri kesempatan sampai ujian akhir. Tapi kalau tidak pernah buat ya nilainya di akhir loh ya. Kan belum tentu benar ya. Kayak gitu saya akhiri ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Bu Eni. Oke, ya, ya. Waalaikumsalam. Ya.